يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. Imam Al-Harawi, Abu Ismail Al-Harawi rahimahullah, beliau mengatakan bahwa muhasabah ditegakkan di atas 3 pilar. Bahwa muhasabah dibangun di atas 3 fondasi. Tidak dinamakan seseorang bermuhasabah dengan baik tanpa 3 hal ini. Baiklah, adapun rukun muhasabah yang pertama, antuqayisa baina ni'matihi wa jinayatika. Hal pertama Anda lakukan dalam muhasabah, membandingkan antara kemahabaikan Allah dan nikmat Allah di satu sisi, kemudian dosa dan kejahatan Anda di sisi yang lain. Anda melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Anda melihat nikmat yang sangat tiada terhitung. Dan Anda melihat diri Anda, maka Anda pun melihat dosa yang juga tidak terhitung. Atau dosa Anda terhitung cuma 3. Subhanallah jemaah sekalian, Ibnu Qayyim mengatakan, Anda lihat di buku, perbandingan antara keduanya akan menampakkan perbedaan yang sangat jauh antara kebaikan Allah dan kejahatan seorang hamba. Sehingga hanya ada 2 kemungkinan, ampunan atau kehancuran. Ini kesimpulan. Ketika Anda bermuhasabah, Anda lihat kebaikan dan nikmat Allah enggak terhitung. Dan Anda pun melihat dosa dan kejahatan Anda juga tidak terhitung. Kesimpulan Anda setelah melihat 2 hal ini, dosa yang tiada terhitung dari seorang hamba, kebaikan yang tiada terhitung dari Allah, kesimpulan cuma 1. Allah memaafkan Anda atau Anda akan hancur. Hanya itu 2 kemungkinan. Apakah Anda akan selamat dengan kebaikan-kebaikan Anda? Enggak. Keselamatan Anda bukan kebaikan. Keselamatan Anda adalah ampunan Allah Azza wa Jalla. Kenapa demikian? Bagaimana mungkin kebaikan akan menjadi keselamatan Anda sementara dosa Anda menumpuk tiada terhitung? Jemaah sekalian, seseorang yang jujur mengakui kejahatan yang sangat banyak, maka ia tidak lagi melihat kebaikannya sebagai keselamatan. Apa mungkin Anda melihat salat, puasa, zakat Anda keselamatan, dan itu jumlahnya hanya sedikit? Sementara kejahatan Anda jumlahnya enggak terhitung sama sekali. Maka saya katakan jemaah sekalian, bahwa orang yang melihat kejahatan dengan jujur dan melihat kebaikan dengan jujur pula akan berkesimpulan bahwa saya tidak akan selamat dengan kebaikan. Karena kejahatan terlalu banyak di samping kebaikan yang sangat sedikit. Maka Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, saat Anda telah membandingkan diri Anda yang penuh kejahatan dan Anda pun melihat Allah yang penuh dengan kebaikan, kesimpulan dari perbandingan ini bahwa di depan Anda hanya ada 2. Anda akan selamat dengan maaf Allah, atau yang kedua Anda akan hancur. Perhatikan, tujuan muhasabah agar Anda sampai kepada kesimpulan itu, bahwa tanpa maaf saya enggak akan selamat. Sehingga setelah muhasabah, Anda akan bersungguh-sungguh bertaubat. Anda akan sungguh-sungguh minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Minta ampun karena Anda telah melihat tanpa ampunan itu Anda tidak akan selamat. Saya ulangi sekali lagi, kenapa Anda perlu minta ampun? Kejahatan Anda enggak terhitung.
Yang kedua, kebaikan Anda penuh dengan kesalahan. Salat Anda penuh dengan kesalahan. Kalaupun tidak penuh dengan kesalahan, tapi syarat dengan kekurangan dan keterbatasan, Anda baru selesai salat subuh. Dari sejak takbiratul ihram sampai salam, beranikah Anda mengatakan 100% benar, 100% sempurna? Nggak bisa kita katakan itu, jamaah sekalian. Sesempurna ikhtiar kita dalam kebaikan, tetap saja keterbatasan, kekurangan, kesalahan itu terjadi. Jadi setelah muhasabah, melihat kejahatan dan kesalahan di satu sisi, dan melihat betapa baiknya Allah di sisi lain, maka akan nampaklah satu kesimpulan bahwa saya tidak akan selamat kecuali dengan ampunan Allah. Ampunan Allah untuk kesalahan, dan yang kedua, ampunan Allah untuk segala kekurangan-kekurangan saya dalam kebaikan. Jadi di dalam kejahatan tentu saya jahat, tapi di dalam kebaikan pun saya nggak lantas jadi baik. Karena di dalam kebaikan penuh dengan kekurangan, penuh dengan keterbatasan, bahkan penuh dengan kesalahan. Di lain tempat dalam kitab Madarijus Salikin ini, Imam Al-Harawi rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, standarisasi satu kebaikan dinamakan karena Allah ada dua. Yang pertama, batiniah dari kebaikan itu al-ikhlas kepada Allah, karena Allah Azza wa Jalla. Dan ini sangat susah. Nomor dua, lahiriah dari kebaikan, lahiriah dari ibadah Anda harus mutaba'ah. Dan mutaba'ah ini tidak kalah juga susahnya. Sebagian kawan-kawan memahami mutaba'ah hanya dengan kacamata sebelah kanan. Mutaba'ah bahwa Anda tidak menambah-nambah. Padahal mutaba'ah itu bahwa Anda juga tidak mengurang-urangi. Baik. Ketika sholat Anda tidak ada penambahan-penambahan, apa lantas telah dinamakan mutaba'ah? Apa telah dinamakan sesuai sunnah? Belum. Sampai kemudian di dalam sholat ini Anda tidak melakukan pengurangan-pengurangan. Ingat, bagian dari sholat adalah khusyuk. Nah, kalau sholat Anda tidak khusyuk, ini sholat yang dikurangi dari sunnah. Bagian dari salat adalah al-faham, memahami arti apa yang Anda baca. Maka ketika Anda membaca zikir salat dan tidak faham, ini adalah pengurangan terhadap sunnah. Maka mutaba'ah itu melepaskan diri dari ifrat dan tafrit. Melepaskan diri dari menambah-nambah, juga melepaskan diri dari mengurang-urangi. Makanya tadi saya katakan, Anda jangan berpikir mutaba'ah itu bahwa Anda tidak menambah. Itu sudah benar, tapi belum sepenuhnya benar. Karena mutaba'ah itu pun tidak mengurangi. Baik jamaah sekalian, kita lanjutkan. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, perbandingan antara keduanya akan menampakkan kehinaan hamba di satu sisi, dan keagungan serta keesaan Allah dan keesaan Allah dalam kesempurnaan di sisi lain. Jamaah sekalian, kejahatan Anda boleh jadi kecil kalau kejahatan Anda hanya terhadap diri Anda sendiri. Misalnya orang-orang yang minum khamar, setelah minum khamar dia kunci diri di rumah. Artinya dia tidak berbuat zalim terhadap orang lain. Ini kejahatan terhadap diri sendiri. Boleh jadi ini sesuatu yang kecil. Tapi ketika minum khamar tersebut dihubungkan dengan Allah, maka jadilah minum khamar itu besar. Hubungannya dengan Allah karena Allah yang melarang. Jadi
Kejahatan-kejahatan dan dosa-dosa kecil hakikatnya setelah dihubungkan dengan Allah yang Maha Besar, tidak lagi ada yang kecil. Teorinya ada dosa kecil. Teorinya pula ada dosa besar. Itu secara teori. Tapi sekecil apapun dosa, apabila dihubungkan dengan yang Maha Besar, maka itu besar. Sekecil apapun dosa, apabila itu dihubungkan dengan kebaikan Allah, maka itu besar. Kesalahan Anda kepada orang yang salah, salah. Tapi kesalahan Anda kepada orang baik lebih salah. Nah, dosa Anda kepada Allah adalah dosa Anda di depan kebaikan. Betapa baiknya Allah Azza Subhanallahil Azim. Lihat semua dosa Anda. Maksud saya, lihat betapa beraninya Anda. Semua dosa Anda itu menggunakan pemberian Allah. Betapa beraninya Anda. Allah kasih Anda lisan, lalu Anda gunakan untuk ghibah. Allah berikan Anda mata, kemudian Anda gunakan untuk yang haram. Allah berikan Anda harta, lalu Anda gunakan sebagai alat kesombongan. Semua kejahatan Anda menggunakan pemberian Allah. Maka saya katakan betapa Anda sangat berani. Dan betapa saya sangat berani. Seandainya saya bisa melakukan kejahatan tanpa pemberian Allah, mungkin kejahatan saya akan kecil. Tapi saya nggak berani mengatakan kejahatan saya kecil, karena semua kejahatan itu menggunakan pemberian Allah. Dan di titik ini betapa saya sangat lancar. Allah berikan saya uang, lalu uang ini saya jadikan takabur saya. Allah yang memberikan organ reproduksi kepada manusia, lalu sebagian orang menggunakannya untuk zina. Sebab itu jemaah sekalian, dosa kita apabila dihubungkan dengan kebaikan Allah, maka dosa ini sangat besar. Tadi saya berikan Anda perbandingan, kesalahan Anda kepada orang yang bersalah, tetap salah. Tapi kesalahan Anda kepada orang yang baik, jauh lebih salah. Makanya Anda salah kepada saya dosa, tapi Anda salah kepada orang tua Anda, lebih dosa lagi. Kenapa? Mungkin satu kata yang jorok gitu ya, yang kasar Anda sampaikan ke saya, dosa. Tapi kata-kata yang sama Anda sampaikan kepada orang tua, lebih dosa lagi. Kenapa? Karena pada orang tua ada kebaikan yang lebih besar daripada kebaikan saya. Sehingga kejahatan Anda, ucapan kasar Anda di depan yang begitu baik, yaitu orang tua, menjadi sangat besar. Jemaah sekalian yang saya hormati, jadi setiap dosa Anda, setiap kejahatan Anda kepada Allah adalah kejahatan Anda di depan kebaikan Allah. Kejahatan di depan kebaikan, iya. Allah berikan Anda uang, bukankah itu kebaikan Allah? Iya, itu kebaikan Allah. Lalu uang yang notabene kebaikan Allah, Anda gunakan sebagai alat maksiat. Jabatan, bukankah itu nikmat Allah kepada Anda? Iya, subhanallahil azim. Seandainya ada satu lokalisasi, 1000 ulama berfatwa ini lokalisasi harus tutup, tidak akan ditutup. Padahal 1000 ulama berfatwa, tapi datang seorang pejabat tanda tangan satu kali, tutup. 1000 fatwa ulama untuk penutupan lokalisasi tidak berbuah apa-apa. Tapi tanda tangan satu orang pejabat saja itu akan tutup. Betapa pentingnya kekuasaan di tangan orang yang baik. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati. Jadi kekuasaan dan jabatan adalah kebaikan Allah kepada seseorang. Kebaikan Allah kepada seseorang. Nah, kemudian dia melakukan kezaliman dengan kekuasaan itu. Saya katakan, kezaliman Anda
di hadapan kebaikan Allah. Karena kekuasaan Anda adalah kebaikan Allah, dan kebaikan Allah ini kemudian Anda jadikan alat untuk kejahatan. Baik. Jadi yang membuat dosa kita menjadi besar karena setiap dosa kita di dalam kebaikan Allah. Dalam arti Allah berikan Anda kebaikan dan semuanya kemudian Anda ubah menjadi dosa-dosa dan dosa. Lidah ini kebaikan Allah untuk Anda. Tapi kebaikan Allah ini kemudian Anda jadikan kejahatan. Kebaikan Allah, Anda punya lisan, Anda gunakan untuk ghibah. Subhanallah, kebencian itu ada dalam hati satu orang. Tapi begitu terjadi ghibah, maka menular kebencian itu kepada orang kedua, orang ketiga, keempat, kelima, dan ketujuh. Bahkan kebencian itu bisa menulari satu negara. Disebabkan karena ghibah. Kalau setiap orang yang benci menahan lidah, kebencian itu hanya ada di dalam dada satu orang. Tapi ketika kebencian itu ditumpahkan dengan ghibah, maka Anda akan melihat kebencian ini menjadi kebencian satu negara. Makanya begitu masuk akal bahwa Islam menetapkan ghibah adalah dosa besar. Karena dengan ghibah Anda sedang menularkan kebencian kepada semua orang yang mendengar, kepada semua orang yang membaca tulisan. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, Ibnu Qayyim tadi mengatakan bahwa apabila kita telah melakukan perbandingan antara kejahatan kita dan kebaikan Allah Azza wa Jalla, maka kita pun akan melihat betapa hinanya kita. Ini kejahatan ada dalam diri saya akan hina. Orang yang menemukan kejahatan dalam dirinya pasti akan menilai, saya ini orang yang hina. Dan hanya orang yang tidak tahu diri, yang melihat dalam dirinya banyak kejahatan, lalu kemudian merasa baik. Jadi sekali lagi, semua orang yang merasa baik karena lupa bahwa dalam dirinya banyak kejahatan, bahwa dalam dirinya banyak sekali dosa kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun orang yang selalu sadar diri, dosa saya banyak, maksiat saya banyak. Orang yang sadar dengan maksiat enggak mungkin merasa saya ini orang baik. Selanjutnya tadi beliau mengatakan dalam muhasabah kita akan melihat betapa agungnya Allah. Agungnya Allah karena kebaikannya tidak terhitung. Agungnya Allah bahkan kebaikan itu tidak dihentikan oleh Allah meski dengan dosa kita. Anda ghibah, apa langsung Allah membuat Anda bisu? Tidak. Anda melihat yang haram, apa lantas mata Anda menjadi buta? Tidak. Allah Tabaraka wa Ta'ala tetap mengkaruniakan Anda tetesan-tetesan nikmat yang tidak berhenti walau dengan dosa Anda yang tidak berhenti juga. Nikmat Allah enggak berhenti, padahal dosa Anda pun tidak berhenti. Betapa agungnya Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena Allah memberikan Anda kebaikan, karena Allah itu yang baik, bukan karena Anda yang baik. Allah berikan Anda kebaikan bukan karena kebaikan Anda, tapi karena Allah sendiri yang maha baik. Allah berfirman, "Wala yu'akhidullahu an-nasa bizulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah." Ayat seperti ini 2 kali dalam Al-Qur'an. Walau yu'akhidullahu an-nasa bizulmihim. Ayat yang kedua, walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu. Seandainya Allah menghukum kalian di setiap kesalahan kalian, pasti kalian tidak ada lagi di muka bumi. Karena dosa-dosa memantaskan kalian untuk tidak lagi ada di bumi. Dalam arti kata, dosa-dosa telah membuat kita pantas mati. Tapi walaki yuakhiruhum ila ajalin musamma. Tapi terhadap dosa-dosa itu Allah tangguhkan.
Allah tangguhkan. Terjadi dosa hari ini, Allah tidak menghukum. Besok pun Allah belum menghukum. Lusa pun Allah belum menghukum. Semua dosa akan dihukum tapi ditangguhkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ditangguhkan ila ajalin musamma, sampai pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik. Berikutnya kata Imam Ibnu Qayyim, ketika Anda bermuhasabah, Anda akan melihat kemahaesaan Allah dalam kesempurnaan. Ini kesempurnaan ibarat satu ruangan. Kesempurnaan, Anda tidak akan menemukan manusia dalam kesempurnaan. Satu-satunya yang berada dalam kesempurnaan itu hanya yang maha sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan perbandingan juga akan jelas bahwa setiap nikmat adalah murni kebaikannya dan setiap hukuman adalah keadilannya. Jadi ketika Anda melihat kejahatan Anda melihat kebaikan Allah, maka Anda akan berkesimpulan, kebaikan Allah pada diri saya karena Allah baik, bukan karena saya baik. Dan kalaupun Allah menghukum saya, karena keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan Allah karena Allah baik, hukuman Allah karena Allah adil.